Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah juga seperti biasa ya pagi hari ini. Wah, senang sekali saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai jamaah. Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini. Terutama buat para orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak remaja. Pasti kalau udah menginjak remaja banyak banget ya problem yang dialami. Apalagi dalam hal pendampingan nih. Karena banyak banget anak remaja ini yang menjadi menutup dirinya, ngejaga jarak sama orang tuanya, atau punya privasi yang orang tua nggak boleh tahu nih rahasia yang ini nih, gitu biasanya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya keadaannya seperti itu, orang tua harus seperti apa? Kita bahas pagi hari ini jamaah. Dan ternyata juga ya, dalam Islam itu ada juga batasan-batasan nih yang nggak boleh dilakukan nih terhadap anak yang sudah menginjak remaja bagi orang tua kalau lagi ada di rumah. Apa aja? Kita bahas lagi jamaah. Tema kita adalah ketika anakku menginjak remaja. Pertanyaannya cara nginjaknya gimana Iya, ya? kriminal dong. Anaknya injek Cara remaja nginjaknya gimana sih? Gak gitu. Gak gitu kali. Gimana Bib? Gimana? Itu remajanya diinjak. Iya makanya. Kita bahas pagi hari ini cara menginjaknya. Bukan maksudnya cara mengantisipasinya bagaimana kalau anak sudah remaja. Sama-sama kita tahu kan ya kalau anak udah remaja biasanya identik dengan udah balik ya. Dalam Islam kan juga kita harus mengajarkan nih caranya kalau anak udah balik mandi wajibnya gimana gitu kan, solusinya seperti apa. Aku mau nanya sama Habib Usman nih, cara mandi wajib nih Bib buat anak laki-laki sama anak perempuan seperti apa gitu kan. Bukannya mandi wajib itu kalau nyebur ke kolam renang naik ke atas lagi udah sah tuh. Dalam niat. Oh gitu? Kalau nggak punya kolam renang gimana? Sama satu lagi, kalau misalnya solusi dalam Islam kepada orang tua ketika anaknya itu mimpi basah atau lagi datang bulan, haid untuk perempuan. Mohon jawabannya Habib Usman, silakan. Khair Afwan Mas Soni. Afwan Bunda, Afwan Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ansarihi wa azhari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah yang insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Di dalam kitab Safinatun Nazah dijelaskan alamatul bulugh salasun. Jelas bahwasanya tandanya balik itu ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun berlaku bagi laki-laki dan perempuan dalam hitungan Qamariyah ataupun Hijriyah. Walaupun tidak mengalami tanda-tanda balik yang lainnya. Jadi kalau usianya sudah masuk 15 tahun, dia tidak menemukan tanda-tanda balik yang lain, maka dia dikategorikan dia sudah balik. Karena apa? Karena sudah batasnya akhirnya di usia 15 tahun. Yang kedua, keluarnya air mani setelah usia 9 tahun. Sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau misalkan sengaja dia menikah. Ketika dia menikah. Tidak sengaja ketika orang tersebut atau manusia tersebut mimpi basah. Berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Tapi dalam hukum negara Republik Indonesia menikah harus di atas usia 18 atau 19 nih? 20, apa 20? ada yang bilang 20. Ya. Nih yang baru nikah Sekarang nih. udah rata sih laki-laki dan perempuan itu sama di usia Nah berapa? itu Di atas aturannya. 19, ya. Intinya adalah di dalam syariat Islam dikatakan dia balik adalah ketika yang kedua ini dia keluar daripada air mani, mimpi basah seperti itu. Yang ketiga, haid ataupun menstruasi berlaku bagi perempuan dengan usia di atas 9 tahun kurang dari 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Menurut hitungan umurnya lagi nih, Hijriyah. Hitungan umurnya adalah Hijriyah. Yang dimana anak tersebut
yakni mengalami salah satu di antara ketiganya, maka dia dikatakan baligh ataupun mukallaf. Sebagai orang tua, kita harus mengetahui bahwasanya anak kita ini sudah mimpi basah. Alhamdulillah, yakni berarti dia harus mengerti dan memahami hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Dia wajib mengerjakan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia berdosa. Yakni dia melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan, dia ikuti, dia hadir ke majelis taklim. Kenapa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib bagi mereka untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mengerti dan memahami aturannya Allah untuk menjadikan dirinya hambanya Allah, manusia yang bertakwa, yang mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya anak yang soleh ataupun anak yang soleha. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah selalu mengajak anaknya untuk mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala ketika usia balik. Berarti kalau balik peran orang tua itu ya mengarahkan kepada agama ya biar nggak salah langkah ya Bib. Betul ya. itu. Balik bukannya pulang. Bukan itu balik. Baik, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya, sudah dijelaskan ya ciri-cirinya anak-anak kita yang sudah menginjak remaja, yang sudah balik ya. Dan sebagai orang tua harus tahu cara mengantisipasinya. Caranya adalah yang paling mudah dengan mendekatkan diri kepada agama ya, kepada Allah Subhanahu wa taala biar nggak salah jalan gitu kan. Karena zaman sekarang kan saking salah jalannya sampai pacaran-pacaran gitu kan. Apalagi kayak tontonan juga kan banyak ya Bun ya yang mengajarkan ke arah situ juga gitu kan. Iya. Sebenarnya aku juga baca gitu Bun, kalau misal di Islam kan ya kita juga wajib mengajarkan mengenalkan kepada lawan jenis gitu ya. Benar Kak Sony. Nah, kalau kita ngenalin lawan jenis biar si anak tuh kayak nggak salah paham akhirnya malah arahnya ke pacaran tuh bagaimana Bun? Terus di umur berapa mereka harusnya mendapat pelajaran mengenai pengenalan kepada lawan jenisnya Bun? Baik, terima kasih Kak Sony. Dua Silakan. pertanyaan yang harus Bunda jawab ya. Iya, Bunda, Mohon silakan, izin Bunda Habib Titi. Usman, Apa dulu? mohon izin Kak Ustadz Syam, mohon izin guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah Islam itu indah dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah. Materi yang pertama sudah disampaikan oleh Al Habib Usman bin Yahya. Subhanallah, ketika orang tua memiliki anak dan mulai beranjak menuju remaja, inilah hati orang tua kadang-kadang suka ada timbul kekhawatiran. Mengapa khawatir sebagai orang tua? Karena anak ketika dalam keadaan remaja ini butuh sekali pendampingan. Untuk apa kita mendampingi anak? Karena ketika masa remaja ini banyak sekali perubahan-perubahan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Masa anak-anak ditinggalkan, masa remaja akan dijelang. Jadi ketika pertanyaan Kasoni yang pertama adalah sejak usia berapa? Bagaimana cara memberikan pendidikan secara Islam anak mengenal lawan jenis. Jika dilihat rujukan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ini terdapat kalimat lita'arafu. Artinya Allah ini menciptakan manusia dari berbagai suku bangsa untuk saling kenal mengenal. Di sini ada kaitannya dengan pertanyaan Kasoni, sejak kapan putra-putri kita boleh mengenal dengan lawan jenis. Ini setiap kita harus mengetahui, jangan sampai anak ini ketika masa remaja ada terlalu kungkungan dari orang tua, terlalu berlebihan. Karena memang anak kita itu akan menjelang, kita juga enggak jadi orang tua seperti ini. Dulu juga kita merasakan bagaimana menjadi remaja. Nah sekarang terjadi kepada putra-putri kita. Pertama, ajarkan kepada anak itu iman dan takwa kepada Allah. Karena itulah benteng yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Ajaran Islam yang sebagai pondasi yang awal.
Artinya begini, ketika anak kita merasakan sesuatu perubahan dari anak-anak menjelang remaja, akan banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui oleh anak-anak menjelang remaja. Maka disitulah sebagai ibu, sebagai ayah harus merangkul anak. Jadi jangan jauh ketika anak menginjak remaja, anak kan ada yang menutup diri, ada yang terbuka. Ya. Nah bagaimana supaya anak itu terbuka? Jadilah ibu yang selalu mendengarkan curhatan putra-putrinya. Dan jadilah ayah yang selalu dekat dengan putra-putrinya. Kemudian ketika kita melihat batasan usia memang berbeda-beda. Tingkat kedewasaan anak, tingkat pola pikir anak itu berbeda-beda. Kadang-kadang anak masih kecil ya, dikatakan usianya misalkan remaja itu dari 12 tahun setengah, menurut para psikolog dari kalangan barat itu udah menginjak remaja. Kalau untuk laki-laki 13 tahun, tapi netnya itu biasanya zaman sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Ayahanda bunda tercinta jangan kaget, anak-anak di SD sekarang tuh juga usia sekolah dasar udah mengenal lawan jenis. Udah ada rasa-rasa suka. Nah itu fitrah sebagai manusia, jangan sampai kita kaget. Nah di situ kita kasih motivasi. Di situ kita kasih gambaran bagaimana ajaran menurut Islam yang boleh, yang tidak boleh. Mengenal boleh tapi bukan untuk pacaran, tapi ta'aruf. Itu Kak Soni ya. Baik, karena kebanyakan orang tua ya Bunda ya, Bunda Iya. sebelumnya makasih untuk penjelasannya Bun. Kebanyakan orang tua ada yang nggak mau ngenalin anak lawan jenisnya dulu karena takut pacarannya itu Iya. gitu kan, karena takut nanti yang Iya. tadinya dia nggak tahu jadi tahu terus pacaran lagi gitu Iya kan. tergantung juga kalau orang tua yang bijaksana dan memahami fase-fase yang dialami oleh putra-putri, itu orang tua malah harusnya betul-betul mendukung dengan perubahan-perubahan. Artinya bukan mendukung untuk pacaran, Iya. tapi bagaimana orang tua menyikapinya, dirangkul. Dirangkul Komunikasi. menjadi teman tapi tetap Iya, itu diberikan yang Bunda pengertian, diberikan pengertian wawasan, itu ya. pengetahuan. Masya Allah, terima kasih Bunda untuk Sama-sama, Kak penjelasannya. Soni. Semoga kita bisa open minded juga ya sebagai orang tua ya jamaah yang ada di rumah ya. Karena memang pada akhirnya seorang anak akan menginjak remaja dan menjadi dewasa. Kita perlu belajar dari sekarang nih supaya bisa menyikapi itu semua. Aku punya tayangan loh, fakta Oli London, fans BTS yang terobsesi pada Jimin. Tahu nggak jamaah? Kita lihat dulu tayangannya, silakan. Operasi bedah plastik 15 kali. Seperti yang dilansir dari Korea Bu oleh suara.com, Oli London yang tergila-gila kepada boy group BTS terutama nih pada Jimin rela mengeluarkan banyak uang demi mirip biasnya tersebut. Oli London yang juga berprofesi sebagai blogger dan juga model ini bahkan sudah menghabiskan 5 tahun terakhir menjalani operasi plastik. Ya Allah, ini memangnya Ustadz Syam zaman sekarang kan ada istilah fangirl, fanboy gitu ya. Ya, Obses pada idola mereka gitu ya. ya bias kalau bahasanya bias. Bias, ya apa tuh bias tuh gimana? Bias tuh ya kayak gitu idolanya. Idolanya ya. Idolanya gitu. Ini sampai kayak tadi saking mengidolakan BTS sampai akhirnya mau mengoperasi mukanya biar mirip salah satu personil BTS. Itu kalau misalnya nauzubillah min zalik ya, kalau anak kita misalnya tiba-tiba terobsesi akan idolanya banget nih Ustadz Syam ya. Kita sebagai orang tua harus bagaimana ya menyikapinya atau mengarahkannya dalam Islam ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kadang kan anak kalau dikasih tahu bisa lebih galak atau saking cintanya terhadap idola jadi kayak lebih galak kekeh pada pendiriannya gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Utsman, Tafadhol, Ustaz Bunda Syam. Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Namanya kita manusia pasti akan ada sesuatu yang kita sukai gitu ya. Seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai minyak wangi. Sebagai manusia itu ada fitrahnya. Dan kita punya indera penciuman, kita senang dengan minyak wangi. Kita punya indera pendengaran, kita senang dengan suasana-suasana, misalnya ada instrumen-instrumen, suara orang mengaji, senandung-senandung misalnya, atau suara burung berkicau, kita senang dengan itu dan itu fitrah kita. Ada seseorang yang tidak diisi akalnya dengan sesuatu yang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Jadi kalau seorang anak ini tidak diisi pengetahuannya dengan mencintai Allah, maka yang akan mengisinya adalah sesuatu yang sia-sia gitu. Kadangkala teman-teman nih yang suka dengan misalnya K-pop gitu ya, nggak semua K-pop, ya, idola apapun itu ya,
kadang kala Syam tuh kalau lagi ngisi, Syam sering tanya gini, kalian tahu Blackpink nggak gituin kan? Ya. Kalian tahu Blackpink nggak? Tahu gitu. Kalau anak-anak SMA tahu. Ya. Coba sebutkan nama-nama personil Blackpink ya. Jisoo, Rose gitu ya, Lisa gitu disebutin semua. Ustadz sama apa loh? Hafal dong karena mau ceramah sama mereka gitu. Buat tektokan ya. Dia buat tektokan itu. Hafal. Oke, sekarang sebutin 4 anak perempuan Rasulullah SAW. Fatimah, Fatimah gitu kan mereka nggak hafal Nggak gitu. hafal, ya. Kenapa mereka lebih mengenal idolanya? Karena memang mereka suka dengannya. Mereka lebih mengenal setiap hari melihat. Jadi otak kita ini kalau setiap hari diisi, itu yang akan terikat di dalamnya. Itu yang akan terikat di dalamnya. Maka subhanallah kadangkala kesalahan kita juga sebagai orang tua tidak mengisinya dari awal. Tidak mengisinya dengan sesuatu yang baik. Coba King Fas ditanya tentang ini dan ini. Mungkin King Fas nggak tahu kenapa. Karena diisinya Al-Ghoshiyah, Al-A'la, Al-Duha, Al-Falak. Itu karena diisi gitu. Subhanallah. Karena kita sebagai manusia pasti akan terus berpikir. Lalu ada sebuah kisah ini buat teman-teman milenial ya yang ada di rumah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ini teman-teman saya juga suka dengan misalnya ada orang yang berprestasi saya suka. Misal dia adalah seorang pemain musik yang hebat misalnya atau pemain bola yang hebat seperti CR7 dan segala macam gitu ya. Saya dong. Sama kita. Jadi saya bukan penggemar MU tapi saya penggemar CR7. Maka subhanallah kita boleh aja menyukainya. Kita ambil motivasi darinya. Oh CR7 nggak mau minum alkohol, dia nggak mau pakai tato. Kenapa? Karena dia mau donor darah. Ambil kebaikannya gitu. Jadi kalau mengidolakan sesuatu, ambil kebaikannya. Karena kalau kita mengidolakan personalnya, hati-hati. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah SAW sedang berkhutbah bersama para sahabat. Orang ini datang, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Keganggu Nabi kan, ya Rasulullah mata sah. Ini sahabat yang hadir, kenapain sih orang ini datang-datang tiba-tiba nanya kiamat gitu ya. Ya Rasulullah mata sah. Nabi tuh nggak marah. Nabi tahu turun dari mimbar, Nabi nanya, emang persiapan kamu ngadepin kiamat apa gitu. Kata orang itu ya saya sih nggak rajin-rajin amat sholatnya, nggak rajin-rajin amat sunnahnya. Tapi satu modal saya cinta kamu, saya cinta Allah. Maka Rasulullah mengatakan engkau akan dibangkitkan dengan apa yang kau cintai. Jadi Masya Allah. hati-hati teman-teman kalau Waduh. terlalu cinta dengan sesuatu yang diperkirakan tidak masuk surga, hati-hati. aduh. Makanya tugas orang tua untuk mengenalkan dari awalnya dulu Mengenalkan, harus diisi karena otak kita ini kan terus bekerja nih, benar. pengen menyerap informasi. Kalau yang masuk adalah informasi yang salah, bagaimana informasi benar itu akan masuk? Aduh, nauzubillah. Tapi kalau udah dipenuhi dengan informasi yang benar, insya Allah informasi yang salah tuh udah gak bisa masuk lagi. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam. Ustadz. Makanya di sini jamaah peran orang tua sangat penting sekali ya. Tapi kalau misalnya anak sudah terlanjur mengidolakan sesuatu, ajarkan untuk mengambil yang baik-baiknya aja. Jangan yang buruk-buruknya diikutin ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjut nih, aku mau nanya sama Bunda Tuti karena ini Baik, Kak Sani. banyak sekali terjadi Iya. dalam kehidupan nyata ya Bunda. Iya. Kadang orang tua kalau di rumah mungkin di luar menutup auratnya gitu Iya. ya. Mungkin karena di rumah merasa aman apa ya mungkin karena keluarga ya. Iya. Ada membuka aurat. Tapi dia lupa kalau dia punya anak laki-laki remaja gitu kan. Iya, Kak Sani. Itu batasannya perempuan harus menutup aurat terhadap anak laki-laki ini seperti apa sih? Dan hukumnya Baik, anak Kak Sani. laki-laki Iya. untuk melihat aurat ibunya tuh bagaimana Baik, Kak gitu. Soni, ini kan pembahasannya tentang fikih ya. Iya. Kayaknya kita berikan kesempatan untuk yang lewat. Oh biar lewat dulu. Iya, Abis Kak itu Soni. dibahas sama Bunda. Baik, Kak Soni, Kalau siap. gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.